Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah kama yasughuha Al-Islam fil Kitabi was Sunnah, karya Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan tentang Al-Mar'atul Muslimah, wanita muslimah dengan Rabbnya. Al-Mar'atul Muslimah ma'a Rabbiha, wanita muslimah bersama Rabbnya. Kita sampai di poin terakhir di mana, Bu? Berarti terakhir merasa bertanggung jawab terhadap anggota keluarga itu ya. Baik, berikutnya muallif hafizahullahu taala menyampaikan di antara karakteristik wanita muslimah terkait dengan muamalah dengan Rabbnya, hammuha mardatillahi ta'ala. Himmahnya itu hanya untuk menggapai ridha Allah. Himmah itu cita-cita besar, minat yang paling besar, kesungguhan, keseriusan, dan juga semangatnya hanya ingin berusaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mempraktekkan poin ini tentu bukan hal yang mudah, karena tantangan Ibu. Tantangan bagi seorang muslim atau muslimah saat dia melakukan amal-amal kebaikan adalah ridhonya manusia. Maksudnya manusia itu saat melakukan kebaikan mesti dihadapkan dengan godaan riya dan juga sum'ah. Godaan-godaan yang sifatnya duniawiyah, termasuk di dalamnya adalah godaan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dan juga kedudukan di hati manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka beliau tegaskan di sini
wanita muslimah yang sebenarnya mereka senantiasa mencari ridho Allah dalam setiap amalnya dan menimbangnya dengan timbangan yang sangat terperinci, sangat detail. Selagi suatu amalan diridhai Allah menurut timbangannya ini, maka dia pasti akan berusaha mengerjakannya. Dan selagi amalan tersebut tidak diridhai Allah, maka pasti dia berpaling darinya dan membencinya. Jadi barometernya adalah mardhatillah. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, dan apa yang terlintas di hati dari amalan-amalan hati, dia akan selalu timbang. Ini mendatangkan ridho Allah atau tidak? Jika tidak, maka dia tinggalkan. Jika ternyata mendapatkan ridha Allah, artinya itu adalah perkara yang diridhai Allah, maka dia akan berusaha mengerjakannya. Jika terjadi pertentangan dalam dirinya antara apa yang diridhai Allah dan diridhai manusia, maka tanpa ragu-ragu, tanpa wasangka, tanpa ada lagi ketidakyakinan, ketidakpercayaan atau kecurigaan, dia tidak ragu untuk memilih apa yang diridhai Allah, sekalipun pilihannya itu konsekuensinya memancing kebencian manusia. Tidak masalah. Manusia saat dunia ini, ibu yang dirahmati Allah, membenci kita, kalau Allah ridho kepada kita, maka kebencian seluruh manusia kepada diri kita itu enggak akan ngefek. Tidak akan menjadi masalah bagi kita. Toh Allah sudah ridho. Kebencian manusia tidak akan membahayakan kita. Tapi sebaliknya, kalau seluruh manusia ridho kepada diri kita, dan itu mustahil. Taruhlah seluruh manusia senang, suka, terpuaskan oleh diri kita. Tapi Allah murka. Maka kecintaan manusia, senangnya manusia, loyalnya manusia kepada kita, pujian sanjungan mereka, itu sama sekali tidak bermanfaat. Kalau Allah murka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka muslimah sejati, dia akan selalu mencari ridha Allah. Walaupun konsekuensinya harus dengan dibenci manusia. Tidak ada masalah. Ibu, kalau orang benci sama kita dengan keistiqomahan kita menjaga agama, itu bahaya tidak? Tidak bahaya. Tidak bahaya. Kebencian manusia kepada kita itu selama kita di atas jalan Allah, itu tidak berbahaya bagi kita. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu kalau Allah murka. Yang bahaya itu kalau kita makan hati. Ada yang suka makan hati? Ya. Dibenci sama orang, dipikirin terus. Kenapa si fulanah benci ke saya? Ya. Apa salahku? Ya. Begitu kan? Kan ada orang begitu, ibu. Disinggung sedikit saja baper gitu. Bapernya seminggu gitu. Nggak bisa move on. Barakallahu fikum. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita lurus saja di jalan Allah, maka cacian, makian manusia, ejekan manusia, ya, komen buruk manusia terhadap diri kita itu enggak akan berbahaya bagi kita. Jadi kalau selalu dipikirkan sampai enggak mau makan, gitu. Sudah kurus enggak mau makan, gitu kan? Barakallahu fikum, makan hati kata orang. Ya, akhirnya ngebatin. Kalau sudah ngebatin begitu penyakitan. Kan rugi sendiri, ibu ya. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah.
Kemudian beliau lanjutkan, karena dengan kesadaran keislamannya yang mendalam, dia tahu bahwa keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak karuan. Ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu seperti puncak gunung yang tidak bisa didaki. Dia seperti lautan dalam yang tidak dapat diselami. Itu ridhonya manusia. Jangankan seluruh manusia, Ibu. Kadang yang satu rumah saja, apa selamanya mereka ridho sama kita? Tidak. Ada saja kadang anak itu bikin jengkel orang tuanya. Ada saja kadang orang tua bikin jengkel anaknya. Ada saja kadang suami yang nyebelin. Begitu kan Ibu? Segagah segantengnya suami Ibu, ya, good looking dan good reckoning, gitu ya. Tetap saja pasti pernah nyebelin, ya kan Ibu? Oh kan? Jawabannya kencang banget. Itu yang satu rumah. Tidak bisa selama-lamanya mereka bisa ridho kepada kita. Ada saja saat-saat di mana mungkin terjadi masalah. Ada tumbuh kebencian ya pada diri masing-masing yang satu rumah itu. Sedapur, sesumur, sekasur. Gitu ya. Bagaimana lagi kemudian mencari ridho seluruh manusia? Nggak bisa. Ghayat la tudrak. Ya, dia puncak tinggi yang tidak bisa didaki, lautan dalam yang tidak bisa diselami. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, muslimah sejati itu paham itu. Bahwa keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak karuan. Yang kadang-kadang kalau orang selalu ambisi mencari ridho manusia, itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW beliau memperingatkan. Nabi memperingatkan, manil tamasa ridho Allah bisa khotin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, maksudnya dia berusaha menggapai ridho Allah yang berkonsekuensi manusia itu murka kepada dirinya, maka Allah akan mencukupkan dirinya dan juga pertolongan manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan ridhoi orang tersebut dan Allah akan berusaha menjadikan manusia juga ridho kepada dirinya. Itu ya. Apabila orang cari ridho Allah dengan konsekuensi mendapatkan murka manusia, maka ganjarannya Allah akan ridho kepada dirinya, mencukupkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia juga akhirnya ridho kepada dirinya. Sebaliknya, manil tamasa ridhon nas bisakhatillah. Namun barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan konsekuensi dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dirinya sekaligus juga akan menjadikan manusia itu murka kepada dirinya. Dia akan diserahkan kepada manusia. Ibu, mohon maaf, ridhonya orang ke kita itu kadang ada motifnya. Ya tidak? Sering dapetin begitu, Bu? Ada motifnya kadang. Yang motif itu rata-rata motif dunyawiyah. Motif-motif dunyawiyah. Gitu ya. Disupport, didukung, dibela mati-matian karena punya motif. Demi mengamankan posisi misalkan. Demi mengamankan kedudukan. Demi mengamankan kesalahan yang ada pada dirinya.
Sama-sama pegang kartu istilahnya. Kamu bongkar saya pun bongkar kamu. Begitu. Ya. Kamu berteriak di medsos, aku pun akan berteriak di medsos tentang dirimu. Makanya ya dalam muamalah itu ya jangan terlalu mendalam sampai luar dalam kita kasih tahu ke orang. Jangan. Ada hal-hal yang mesti menjadi privasi diri kita. Ya, ibu sebesti apapun dengan seseorang, jangan kemudian dikeluarkan semuanya. Begitu ya. Kartu saya ada di dia. Hitam putih saya ada di dia. Ini bahaya. Kenapa? Manusia itu kan punya hati ya. Hati manusia itu sifatnya apa, Bu? Hati manusia sifatnya apa? Bolak-balik. Ya. Mood manusia itu sering berubah, apalagi wanita. Gitu. Kalau mau head moodnya berubah tidak berubah, ngedadak jadi cerewet. Gitu. Ya. Bawaannya marah aja. Dan begitu. Nah, bisa jadi suatu saat ada masalah kita dengan dia sedikit saja. Akhirnya dia berubah keadaannya. Yang tadinya mungkin bestian sama kita, akhirnya apa Ibu? Benci sama kita. Nah, kalau sudah benci sedangkan kartu kita sudah di dia, bahaya tidak itu? Bahaya. Cerita saja dia ke suaminya, oh sudah, tunggu 1 minggu, 1 RT semuanya tahu. Jadi kan? Makanya perhatikan ini. Tidak semua keluh kesah itu harus disampaikan. Ya. Kalau mau menyampaikan keluh kesah kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan timbangan yang detail ini, dan dengan takaran yang terukur ini, tampak jelas jalan yang harus dilalui wanita muslimah untuk sampai kepada tujuan. Sehingga dia tahu persis mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan. Baik. Ukuran yang dipergunakannya dan yang tidak pernah salah itu adalah mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini takaran timbangan barometer yang tidak akan pernah salah. Pokoknya segala sesuatu coba timbang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ukuran dan jalan ini tidak akan bisa diketahui oleh para wanita muslimah yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita mar'ah muslimah yang menyimpang dari petunjuk Allah, dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa mengetahui barometer seperti ini. Atau wanita-wanita yang memang hidupnya lebih banyak diisi dengan sandaria. Artinya tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agamanya. Baik. Kemudian beliau di sini menyampaikan beberapa keadaan sebagian daripada wanita. Para wanita yang kita lihat khusyuk di dalam salatnya, tetapi sikap-sikapnya ternyata lebih banyak tunduk kepada bisikan hawa nafsunya. Dia menyimpang dari kebenaran, suka ngumbar lidah untuk menggunjing, mengadu domba, melukai perasaan orang lain. Taib. Ini memang kerjaan banyak wanita. Nah, wanita yang seperti itu, padahal kelihatannya kalau sholat dia khusyuk, tapi ternyata begitu. Sholatnya khusyuk, mulutnya ember, gitu ya. Suka menuruti hawa nafsu.
Nah, berarti mereka itu menciptakan celah di dalam agamanya. Ada celah, ada lubang ya di dalam kesempurnaan agamanya. Ada kelemahan di dalam akidahnya. Ada kekurangan dalam mencerminkan hakikat agama yang sempurna. Ada kekurangan di dalam mencerminkan hakikat agama yang sempurna dan saling melengkapi seperti yang diturunkan Allah untuk membentuk manusia dengan bentukan yang komplit dalam setiap sisi jati dirinya. Jadi artinya wanita tersebut wanita yang punya khalal, ya, punya celah kekurangan. Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya beragama itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas. Ya, di dalam agama itu bukan hanya ngerjakan perintah-perintah saja, semangat dalam beramal soleh saja, namun juga harus disertai dengan semangat meninggalkan yang haram-haram. Dan begitu Ibu. Takwa yang menjadi bekal terbaik bagi seorang hamba itu kan bukan hanya imtithalul awamir, bukan hanya urusan mengerjakan perintah saja yang wajib dikerjakan, yang sunnah dilakukan. Tapi ternyata hakikat ketakwaan yang juga tidak bisa dipisahkan dari esensi ketakwaan itu sendiri adalah wajtinabu nawahi, yakni meninggalkan larangan-larangan. Nah, dalam setiap muamalah itu ada perintahnya, ada larangannya. Muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada awamir, ada nawahi. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Pun demikian muamalah kita dengan sesama hamba Allah. Ada awamirnya, ada nawahinya. Ada perintah-perintahnya, juga ada larangan-larangannya. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita baik kepada Allah, berupayalah juga untuk baik kepada sesama hamba Allah. Orang itu kalau baik hatinya, maka mulutnya juga akan ikut baik, tangannya juga akan ikut baik, perutnya ikut baik, kakinya ikut baik, kemaluannya ikut baik, kepalanya juga ikut baik. Kalau memang hatinya baik. Tapi kalau orang masih punya khalal, masih punya celah kekurangan di mulutnya, di tangannya, di kakinya, di kemaluannya, barakallahu fikum, berarti ya sekadar itulah kualitas hatinya. Dan tidak bisa ibu orang mengatakan, yang penting hati saya kan baik. Tuh gimana orang akan percaya hatimu itu hati yang baik kalau mulutmu sering nyakitin hati orang? Bisa percaya enggak orang ibu? Kamu jangan lihat bawelnya saya ya. Kamu jangan lihat cerewetnya saya, kepoknya saya. Saya itu hatinya baik loh. Oh, dari mana orang mau percaya dengan kalimat itu? Ya ibu? Ya. Kamu tuh kalau baik hati ya mulutmu pasti baik. Mulutmu itu loh ember gitu ya. Ember pecah lagi gitu ya. Ya, ibu. Jadi kalau hati orang itu baik, ya semuanya akan ikut baik. Ketika ada celah kekurangan pada anggota tubuh yang lain, maka sejatinya itu indikasi, itu alamah, itu tanda bahwa ya sekadar itu hatinya. Ya, sekadar itu hatinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan, sedangkan mereka yang taat kepada Allah dalam satu hal dan mendurhakainya dalam hal lain, serta menimbang tingkah lakunya dengan timbangan hawa nafsunya, maka
mereka inilah yang disebut orang-orang yang al-izdiwajiyah, itu istilahnya. Al-izdiwajiyah. Al-izdiwajiyah itu ya, orang yang berkepribadian ganda. Apa istilah lainnya, Bu? Lain di depan, lain di belakang. Lain di sini, lain di sana. Lain di mulut, lain di hati. Ada orang kalau di depan seseorang, oh muji-muji. Masya Allah, anti ini Masya Allah. Pokoknya di majelis taklim ini nggak ada duanya. Gitu. Kalau di depan orangnya dipuji-puji. Tapi ketika orangnya nggak ada, dijatuhkan, dijelekin. Nah, itu orang hasad biasanya kayak gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-izdiwajiyah. Orang-orang yang berkepribadian ganda. Yang memang kata mu'alif di sini, ini banyak sekali terjadi pada diri wanita yang menyalahi petunjuk agama dan juga menyalahi akidahnya. Lain ketika ada suami di rumah, lain pula ketika suami di lokasi. Lain ketika sendirian, lain pula ketika dia sedang bersama orang lain. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Tentu saja ini merupakan penyakit yang termasuk parah, yang menjangkiti tingkah laku dan juga akhlak manusia, terutama pada zaman sekarang ini. Apalagi di zaman kiwari ini, zaman segala sesuatu serba dikontenkan. Ya kan Ibu? Kemesraan dengan pasangan jadi konten. Ternyata suaminya selingkuh. Gitu ya. Tapi yang dikontenkan kemesraan. Lagi makan bareng dikontenkan. Lagi jalan bareng dikontenkan. Itu ngeri-ngeri yang begitu-begitu tuh Ibu. Lain yang dikontenkan, lain hakikat yang sebenarnya. Gimana Bu? Pegangan tangan di mobil dijadiin status I love you forever. Gitu Bu ya? Cintaku kepadamu sehidup semati. Kata orang yang baca pret begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini beliau sampaikan begitu ya, bahwa penyakit yang model begini nih, ini penyakit parah yang menjangkiti tingkah laku dan akhlak manusia di zaman sekarang ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yang berikutnya, mutamassilatu ma'nal ubudiyah lillah. Di antara syahsiyah mar'ah muslimah terkait dengan Robnya, mutamassilah. Mereka itu orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan makna dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lahir batinnya, gerak-gerik kehidupannya mencerminkan makna ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya tentu yakin, seyakin-yakinnya
bahwa dia diciptakan dalam kehidupan ini untuk satu tujuan yang begitu besar. Seperti yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan manusia hidup di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Maka dari awal sampai akhir kita hidup, terutama dari semenjak akil balig sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan kita itu harus mencerminkan bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hidup dalam pandangan wanita muslimah yang lurus bukan sekadar menjalani pekerjaan-pekerjaan rutin setiap harinya dan mengenyam kenikmatan-kenikmatannya. Namun, bagi seorang wanita muslimah, hakikat hidup ini adalah sebuah risalah. Risalah itu apa, Bu? Cerita, kisah, atau apa? Ya, risalah itu catatan perjalanan, catatan perjalanan. Hidup itu adalah sebuah catatan perjalanan. Artinya apa yang kita ukir sepanjang kehidupan ini? Setiap dalam hidup ini, setiap orang mukmin harus bangkit untuk mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah dalam hidup ini dengan menghadirkan niat dalam setiap amalnya untuk mendapatkan wajah Allah dan untuk mencari ridha-Nya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pentingnya pembahasan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Semakin banyak menghadirkan niat-niat saleh dalam satu amalan, berarti semakin besar peluang pahala yang akan kita dapatkan. Ibu yang datang ke tempat ini satu niat, niatnya hanya belajar, ya akan dapat sekadar niatnya. Tapi ibu yang datang ke sini, dia dengan niat, misalkan, saya pengen ketemu saudara sesama muslim, menyampaikan salam saya kepada mereka. Saya ingin mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan Imaniyah. Ya, saya ingin juga beriktikaf barang sesaat di masjid, begitu ya, sejam atau sejam setengah. Kemudian ya saya juga ingin berinfak, saya juga ingin ini dan itu. Dia niatkan di dalam hatinya niatan-niatan yang saleh. Semoga saya ketemu fulanah misalkan. Kemarin ada sedikit hal-hal yang kurang pas. Ya semoga dengan ketemu bisa salaman, saling mengucapkan salam, ya sehingga saling berguguran dosa. Kan begitu. Dia hadirkan niat-niat saleh, maka dia pun akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Ada orang sahur, sekedar sahur saja, maka dia akan dapat pahala sekadar dengan niat sahurnya itu. Tapi ada orang sahur, dia niatkan dalam rangka ya menegakkan sunnah Nabi yang menganjurkan untuk sahur sebelum berpuasa. Dia pun ingin ya dengan sahurnya ini dia bisa tetap kuat melakukan ketaatan di siang harinya. Dia juga meniatkan sahurnya ini dalam rangka untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka puasa tidak pakai sahur. Maka dia akan mendapatkan sekadar dengan niatan-niatan yang dia hadirkan tadi. Masya Allah. Ini ibadah hati, Bu. Ibadah hati itu hanya orang-orang khusus
orang-orang yang spesial saja yang kemudian mampu untuk meriyadhah hatinya selalu menghadirkan ya niat-niat yang saleh dalam satu amalnya. Barakallahu fikum. Termasuk dalam wudu, dalam semua, dalam qiraat Quran dan demikian seterusnya. Nah, maka beliau singgung di sini bahwa setiap mukmin itu harus bangkit mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah dengan cara apa tadi? Apa Bu? Menghadirkan niat. Ini beliau sampaikan di sini. Menghadirkan niat dalam setiap amalnya untuk ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat tertinggi di surga. Dan dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Taib. Karena setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Nah, berangkat dari sini, wanita muslimah senantiasa bisa dalam suasana ibadah. Ini keistimewaan tersendiri bagi wanita. Jadi berangkat dari apa yang tadi kita bahas, Az-Zariyat ayat 56, kemudian hadis muttafaq alaih tentang niat itu, maka wanita muslimah senantiasa bisa untuk selalu berada dalam suasana ibadah. Dia merampungkan semua pekerjaannya seakan-akan dia sedang dalam keadaan beribadah, selagi dia meniatkan untuk melaksanakan risalah dalam hidup ini. Perjalanan, catatan kehidupan yang mesti menapaktilasi catatan kehidupan yang sudah pernah digoreskan, pernah ditempuh oleh orang-orang yang dinyatakan selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Begitu. Maka seorang wanita muslimah, dia dalam suasana ibadah selagi dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Masih bisa berbakti, Bu? Masih. Berbakti ke orang tua itu sampai kita mati, bukan sampai mati orang tua. Sampai kita mati, bisa kita duluan, bisa orang tua duluan. Tapi rata-rata siapa yang duluan? Orang tua. Namanya saja orang tua. Selagi kita berbakti ke orang tua, maka berarti kita ada dalam suasana ibadah, bahkan ibadah yang besar. Bakti ke orang tua itu sering disandingkan oleh Allah ya setelah perintah terbesar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa besarnya fadilah dari birrul walidain. Dia juga berada dalam suasana ibadah selagi dia selalu melayani suaminya. Jadi pelayanan ibu kepada suami itu nilainya ibadah. Kalau niatnya benar, bukan karena ada uang abang disayang. Gitu ya. Pelayanan di tanggal muda berbeda dengan pelayanan di tanggal tua. Nah, bukan begitu. Kapanpun dilayani suami itu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi selama seorang istri melayani suaminya dengan baik, maka dia berarti dalam suasana ibadah. Disiapkan segala sesuatunya sebelum dia berangkat kerja. Ya. Sarapannya disiapkan, kopinya disiapkan, ya, bajunya disetrikakan, ya, sendalnya dibersihkan, barakallahu fikum, parfumnya disiapin. Begitu. Ibu suka begitu tidak? Iya tadi, kalau tanggal muda begitu. Ya. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah. Ya, setiap hari begitu.
Kemudian seorang wanita muslimah juga selalu dalam suasana ibadah selagi dia itu memperhatikan pendidikan anaknya. Mohon maaf, sebagian orang tua itu malah sibuk dengan anak orang lain, ya, tapi tidak peduli dengan anak sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Ini terkadang juga menimpa para guru, para pelajar, para pengajar, para ustadz, para kiai, para ulama. Ya. Orang saja diurusin, anaknya sendiri tidak diurusin. Begitu ya. Maka perhatikan itu. Seorang wanita muslimah termasuk seorang muslim senantiasa dalam suasana ibadah selagi dia memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Wanita muslimah juga selalu dalam suasana ibadah selama dia melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Ibu datang ke sini sudah cuci piring? Alhamdulillah sudah. Hujan tadi Ustadz, tada hujannya itu toren penuh. Jadi cuci piring dulu. Sudah ngepel, sudah nyapu, sudah tuntas semuanya. Alhamdulillah. Itu kalau niatnya lillah, niatnya mencari ridho Allah, itu juga ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menyambung tali persaudaraan. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan contoh-contoh yang beliau sebutkan di sini. Ada baca Quran enggak? Tidak ada. Ada sholat? Tidak disebut. Puasa, zakat tidak disebut. Tapi ini lebih terkait kepada apa ini? Kepada ibadah ghair mahdhah, ibadah sosial, interaksi manusia dengan sesama manusia. Artinya beliau kasih contoh ini untuk menegaskan ya bahwa nilai-nilai ubudiyah kepada Allah itu bukan hanya bagaimana kita berinteraksi berhubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama hamba Allah. Jangan sampai orang itu rajin tahajud, barakallahu fikum, ya, satu hari satu juz, ya dia baca Quran, ya satu hari misalkan 5 kajian dia hadiri, tapi hal-hal yang tadi tidak dia perhatikan. Nah ini sama dikatakan orang yang punya khalal, punya celah kekurangan. Karena takwa itu bukan semata hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas. Barakallahu fikum. Ibu, poin berikutnya panjang banget. Terkait dengan ta'mal ala nusrat dinillah. Wanita muslimah itu dia berusaha, berbuat untuk menolong agama Allah. Ini nanti akan dipaparkan beberapa kisah teladan dari wanita-wanita muslimah pilihan yang selayaknya jadi panutan, jadi teladan bagi para wanita muslimah sepanjang hidup. Ini pembahasannya panjang banget lagi. Kalau kita bahas sekarang, sepertinya tidak akan selesai. Ada 17 halaman ya, 18 halaman. Tapi kita bahas mukadimahnya saja dulu, untuk nanti beliau sebutkan contoh. Baik, kita bahas sedikit Ibu ya, supaya nanti pertemuan berikutnya juga tidak terlalu panjang. Tapi tetap panjang kayaknya. Ta'mal ala nusrat dinillah. Di antara syahsiyah muslimah bersama dengan Rabbnya, dia selalu berusaha, berbuat untuk menolong agama Allah. Amal-amal ibadah yang paling nyata yang dilakukan wanita muslimah adalah menolong agama Allah dalam kehidupan real.
Dia berbuat untuk mewujudkan manhajnya dalam kehidupan individunya, ya, kehidupan sosialnya, kehidupan personalnya, kehidupan rumah tangga, juga kehidupan sosialnya, bermasyarakat dan juga bernegara. Wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya tentu merasakan jauh di relung hatinya bahwa ibadahnya itu masih sangat kurang. Ini perasaan yang harus selalu kita tanamkan. Dan dia merasa belum banyak berbuat dalam sisi kehidupannya yang satu ini. Dan juga dalam kehidupan orang-orang muslim secara menyeluruh. InsyaAllah ibu ya, kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita, saudara-saudari kita di Palestina mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan, diteguhkan, disabarkan jiwa raga mereka. Yang gugur semoga menjadi syuhada, yang masih hidup semoga Allah anugerahkan kebaikan untuk mereka, keberkahan untuk mereka. Dan kita sebagai sesama muslim mesti mengambil ibrahnya. Ya, ibu kita masih bisa duduk-duduk kayak gini, belajar ayat, belajar hadis. Masya Allah, dibandingkan dengan saudara kita di sana, ya. Cek. Baterainya habis. Mic-nya baterainya habis, Bu. Tes. Nah, habis lagi. Kayaknya memang sampai sini saja, Ibu ya. Ini baterainya habis. Dinyalain mati lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini atau ada pertanyaan? Kayaknya tidak usah ya. Ya. Jangan-jangan dari awal sudah dipikirin itu. Tadi masuk nggak pelajarannya, Bu? Hah? Saya curiga ini, soalnya pada belum sarapan kayaknya. Jadi cukup sampai di sini saja. Baik, alhamdulillah. Jangan salahkan saya ya kalau tidak sampai akhir, karena panitia yang nyuruh. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.